Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah perjalanan kami selama 40 hari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare kelompok 26 ditempatkan di Desa Tungka, Kecamatan Enrekang Utara, Kabupaten Enrekang. Video dokumenter ini menghadirkan perjalanan kami selama 40 hari program KKN Universitas Muhammadiyah Parepare. Fokus utama kami digitalisasi desa serta penguatan potensi desa dan pembangunan berkelanjutan bersama masyarakat. Desa Tungka adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Desa ini berada di wilayah perbukitan dengan panorama alam yang indah, udara sejuk, dan masyarakat yang ramah. Desa ini terdiri dari 4 dusun, Dusun Tungka, Dusun Lembang, Dusun Balimbongan, dan Dusun Galung. Di antara lembah-lembah ini, Dusun Galung adalah yang paling terpadat, tempat di mana mayoritas dari populasi penduduk desa tinggal. Hamparan tanaman jagung yang luas bukan hanya menjadi sumber utama penghidupan, melainkan juga bagian dari keseharian anak-anak desa setiap pagi. Mereka menapaki jalan setapak menuju sekolah, dikelilingi ladang jagung yang bergoyang di tiup angin. Di tempat ini pendidikan seakan menyatu dengan alam, membentuk generasi baru yang penuh cita-cita dan harapan. Di Tungka ini dikenal dengan harta yang paling berharga, yaitu jagung kuning. Tungka memiliki kekayaan yang begitu berharga, yakni jagung kuning. Bagi masyarakat, jagung kuning bukan hanya sekadar tanaman pangan, melainkan simbol kehidupan. Warna kuningnya laksana cahaya emas dari bumi yang menyimpan energi, memberi penghidupan dan menghadirkan harapan. Karena sudah beberapa tanaman yang dicoba di daerah kita dan ternyata hanya jagung kuning yang cocok. Karena dari segi beberapa faktor, yaitu dari perawatannya yang mudah dan biaya juga agak minim dibanding tanaman lain. Jagung kuning bukan hanya hasil pertanian, tetapi sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap musim tanam tiba, warga turun ke ladang dengan semangat yang sama dari generasi ke generasi. Mereka menyiapkan lahan, menanam benih jagung kuning dengan harapan bahwa kelak hasilnya akan menjadi sumber rezeki sekaligus penopang kehidupan keluarga. Ya alhamdulillah, karena dari beberapa tahun selama kita budidaya jagung kuning, ya alhamdulillah bisa mencukupi ekonomi di keluarga dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dari hambatannya yaitu dari segi hama, karena jagung sekarang banyak hamanya, terutama hama ulat, tikus juga yang sering menyerang jagung, dan terutama di daerah-daerah gunung itu ada babinya juga. Seiring berjalannya waktu, batang-batang jagung tumbuh subur menghijau di lereng bukit dan hamparan lembah. Saat musim panen datang, suasana desa berubah menjadi lebih hidup. Laki-laki dan perempuan, tua maupun muda, bersama memetik jagung yang sudah menguning sempurna. Tangan-tangan mereka lincah, namun penuh kelembutan, seolah sedang memanen hasil kerja keras sekaligus doa yang telah dipanjatkan selama berbulan-bulan. Biji-biji jagung kuning kemudian dijemur di bawah terik matahari. Pemandangan halaman rumah atau lapangan yang dipenuhi jagung yang sedang dijemur sudah menjadi ciri khas desa. Warna kuning keemasan jagung yang berkilauan di bawah sinar matahari seolah menggambarkan harapan dan semangat hidup masyarakat Tungka yang pantang menyerah. Bagi warga, jagung kuning bukan hanya hasil bumi,
ia adalah sumber makanan pokok, bahan pakan ternak, sekaligus komoditas yang memberi penghasilan. Di balik setiap butir jagung tersimpan cerita tentang kerja keras, kebersamaan, dan kearifan lokal. Kehidupan masyarakat Tungka dengan jagung kuningnya adalah potret harmoni antara manusia, alam, dan budaya, sebuah kearifan lokal yang terus diwariskan dari masa ke masa. Pernah merasa asing di tempat yang ternyata akan menjadi rumah sementara. Semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil. Setelah beberapa hari ini, langkah pertama kami di Desa Tungka bukan hanya membangun fisik, tetapi membangun hati, menyapa, menyimak, dan belajar mengenal mereka satu persatu. Awalnya canggung, mungkin karena kita orang baru, tapi senyum itu tidak pernah bohong. Sambutan hangat, senyuman ramah, perlahan memecah batas mereka. Tidak bertanya apa yang kami bawa, tapi menawarkan air minum seolah kami adalah bagian dari keluarga besar mereka. Dari obrolan sederhana, lahir rasa percaya. Dan inilah awal dari cerita-cerita kecil yang akan kami terus kenang. Cerita tentang manusia dan upaya untuk saling memahami. Dan saat kami diajari cara gotong royong, kami tahu kami mulai diterima. Terbayang waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kami datang, membawa harapan dan semangat, lalu disambut dengan hangat oleh masyarakat. Kini tiba saatnya kami harus berpisah, meninggalkan tawa, cerita, dan kebersamaan yang begitu berarti. Setiap sudut di desa ini menyimpan kenangan. Dari canda anak-anak posko hingga senyum tulus para orang tua yang selalu menyemangati. Dari kerja bersama di ladang hingga malam penuh cerita di posko yang sederhana, semua telah menjadi bagian dari kisah hidup kami. Berat rasanya melangkah pergi, karena di sini kami menemukan keluarga baru yang mengajarkan arti persaudaraan tanpa batas. Walau raga akan beranjak, namun hati kami akan selalu tertinggal di desa ini. Perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan titipan doa agar persaudaraan ini tetap terjaga. Terima kasih Tungka, terima kasih tak terhingga atas setiap sambutan hangat, atas setiap pintu rumah yang terbuka untuk kami singgahi, atas setiap hidangan sederhana namun penuh cinta.
dan atas doa-doa yang selalu kalian titipkan di sela percakapan. Namun dalam segala kebersamaan yang indah, tak bisa dipungkiri mungkin ada salah ucap, ada tingkah yang kurang sopan atau tindakan tanpa sadar melukai hati. Atas semua itu dengan tulus kami memohon maaf. Terima kasih Desa Tungka atas kasih sayangnya. Taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Satu, ku di sebelahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keberadaan KKN Umpar di Desa Tungka, kami dari pihak pemerintah mengucapkan terima kasih banyak atas keberadaannya di dusun kami ini, terutama di dusun Galuh, karena dengan adanya mereka berada di Desa Tungka, banyak waktu dan manfaat yang mereka sumbangkan ke masyarakat kami. Yang tadinya masyarakat kami belum paham, akhirnya setelah mereka berada di lokasi, mereka sudah paham. Dan terima kasih banyak untuk anak-anak mahasiswa, semoga ke depannya tercapai cita-citanya, sukses selalu. Terus terkait dengan program-program yang mereka laksanakan di desa kami, itu cukup bagus, karena dari tahun-tahun kemarin itu, yang terutama itu program perayaan 17-an, untuk kali ini sangat meriah dan masyarakat antusias sekali dengan dibantunya dengan adik-adik mahasiswa ini. Karena pada saat tahun-tahun kemarin program-program kami itu untuk merayakan hari ulang tahun itu ada, cuma ya seadanya saja. Dengan adanya adik-adik mahasiswa dari Umpar ini, program-program itu perayaan ulang tahun itu terprogram. Intinya kayak seperti perayaan 17 Agustus kabupaten itu. Terus lagi yang terkait dengan program-program di kantor yang sisdesnya pemerintah desa sangat berterima kasih, karena dengan adanya sisdes ini yang ada di kantor, kami merasa gampang untuk mengakses ketika kita membuat suatu laporan, mengetahui nama ini. Dengan adanya sisdes itu sangat gampang untuk bisa tinggal kita mencari, namanya sudah muncul semuanya. Begitupun kalau kita membuat surat laporan, surat permohonan, dengan adanya sisdes itu bisa terfokus dan bisa langsung diakses di luar dengan tanpa mengunjungi desa kami. Terkait dengan program-program UKM-nya, karena masyarakat dengan program-program UKM-nya, masyarakat di sini yang tadinya untuk memula
mengolah lahan, mengolah produk-produk lahan menjadi bahan yang siap untuk dipasarkan yang membantu perekonomian yang ada di sini. Setungkak ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Halo, saya Ali Jadal Haq, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Indri Pratiwi dari program studi Teknik Sipil. Halo, perkenalkan nama saya Asmawati dari Prodi Gizi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Pratama, program studi Teknik Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Hijrianti Agus dari program studi Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Ainur Rahima dari program studi Teknik Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal dari program studi Teknik Sipil. Halo, perkenalkan nama saya Dede Pisa dari program studi Manajemen. Halo, nama saya Fatullah dari Fakultas Agama Islam, program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.